Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktaba abadal abidin wa dahra dahirin. Wa qala radiyallahu anna wa anhum wa an jami'il mu'minin. Wa qala muallif rahimallahu ta'ala nafa'allahu bi'ilmi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur segala puji kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kita pada taat. Mudah-mudahan nikmat tersebut kita bisa syukuri setiap hari, setiap saat dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut selalu Allah tambah terus, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita membacakan kitab, masih di dalam kitab Akhlaqul Banin. Insyaallah di pertemuan selanjutnya ulun hendak meminta penghentian. Nah, silahkan memilih ini supaya kita ini berkitab. Nah, usul dari saudara kita juga berkitab nyaman terus-terusan kita. Jadi penghentian hendak menabus kitab atau menukar perkumpulan syarat. Nah, ada kitab Asrarus Saum, ada Asrarus Shalah, ada Tuhfatur Raghibin maupun Datu Kalampayan. Ada ini KJ Muhammad Syukri Unus, ini Al-Bahjah Al-Mardiyah Tasawuf Akhlak, ini Irsyad Aulad, ini Akhlak 2 Adab, ini Parukunan Risalah Parukunan, ini fikih. Nah, ini kitab sifat 20 kitab Tauhid Kifayatul Mubtadiin. Nah, yang mana yang hendak kita kita baca kena, silahkan kan di pilih. Tadi itu nih yang ini pak hendak tele. Nah, ini kita tauhid ampun Datuk Kalampayan ya. Ini usulan dari undang seberatan setuju ini aja ya kalau kita baca ini lah. Nah, Tuhfah kita baca insyaallah. Tapi terserah konpian hendak ulun kan menukarkan buah pian boleh. Nah, menukarkan insyaallah ada di foto di buku kitab beberapa ini toko kitab insyaallah ada Tuhfah Ar-Raghibin. Berapa yang hendak sana? Siapa yang hendak menapus ini kitab Arab Melayu aja. Kalau kita dobiti belajar membaca kitab Arab Melayu insyaallah. Nah, insyaallah kadang kali sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kitab tentang adab lah. Adab yang keempat yaitu wajibul walad nahwa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini malam Jumat. Nah, jadi ulun temanya hari ini tentang kewajiban kita seorang manusia, terutama kita seorang muslim yang beriman kepada Allah, bagaimana kewajiban kita kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahu haqqun 'azimun 'alaika. Ketahui olehmu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mempunyai hak yang amat agung, amat besar kepada kita berdataan nih umatnya. Nabi punya hak. Apa hak Nabi
kepada umatnya nih, kepada kita beretaan nih, hak Nabi. Wa haqquhu a'zamul huquqi ba'da haqqillahi ta'ala. Haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar, lebih agung daripada hak-hak setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah itu hak Nabi, hak Allah, hak Nabi. Amat besar. Wal adabu ma'ahu akadul adab wa aujabuha. Dan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat kokoh, sangat kuat. Al adabi wa aujabuha. Dan adab Nabi sallallahu kita kepada Nabi itu lebih wajib. Lebih wajib. Fahuwa alladhi ata bidinil Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang membawa agama Islam. Wa biwasitati arafta rabbaka. Dengan perantaraan Nabi kita kenal dengan Tuhan kita, yaitu Allah. Kalau kada ada Nabi, kita kada tahu lawan Allah. Bisa kalau kada menyembah Allah, kita ini kada tahu yang namanya adab berpakaian. Bisa bertilanjangan kita di sini kayak binatang. Laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Ujar ulama di dalam mahfuzatnya dikatakan, seandainya manusia ini kada diisi ilmu yang datang dari Nabi Muhammad, lakana nas kal bahaim. Manusia ini seperti binatang. Tuh lihat sapi, adanya bersalawar. Warik adalah bebejo. Kan? Jar ulama, kalau kada diisi ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita kayak hewan, kayak binatang, betilanjangan kita. Kan? Karena Nabi datang rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh sekalian alam, diberi sidin ilmu pakaian. Kayak apa pakaian bagus, kayak apa pakaian yang kada bagus. Ya kalau jangan diumpati pakaian yang berlubang-lubang di rintuhut, atau berlubang di parut, jangan diumpati. Itu kada sesuai ajaran Rasulullah. Bagusnya pakaian baju salawar ya lo dirapiti. Bagusnya sudah dirapiti kada baik, jangan diumpati. Ada adab-adabnya tuh. Wa faraqta bainal halal wal haram. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ini halal, ini haram. Tahu kita. Nah ini kada boleh, mencuri kada boleh, mun begawi dapat upah boleh, ya Allah. Jadi yang halal, yang mengambil barang orang tanpa kada bepadahan haram, gosok ngarannya. Wa innaka la taqdiru an tajziyahu abadan. Karena sesungguhnya kita ini kada mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamanya. Kenapa? Karena amat besar jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu alaika an tuhibbahu ghayatal mahabbah. Maka wajib bagi kita untuk bujur-bujur mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik cinta, sebujur-bujurnya cinta. Ini salah satu tanda kita cinta lawan Rasulullah, yaitu nih kita mengumpati hadir di majelis maulid, hadir di majelis ilmu. Nah ini tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, di dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan beriman seseorang di antara kalian sampai cintanya itu melebihi cinta kepada anaknya dan kepada orang tua mama abahnya.
wan nasi ajmain, seluruh manusia semuanya. Jadi kada boleh kita melebihi cinta kita kepada Nabi lah, melebihi daripada cinta kepada anak, kepada tetangga, kepada abah, mama, semuanya, gurunya. Cintanya Nabi itu di atas pada semuanya itu tadi. Kita cinta lawan anak, lawan kuitan, lawan abah, mama, tapi kada boleh mencintai lebih pada Nabi. Nabi itu di atas pada cinta kita kepada mama, abah. Kenapa? Karena amat besar jasa Nabi Muhammad SAW. Kada beriman ya Nabi, kita lebih cinta kepada mama, abah, kepada anak, kepada manusia dibandingkan kepada Nabi Muhammad. Dicap pada beriman, auzubillah, kita harus di atas kita cinta Nabi Muhammad SAW. Wa inna alamata mahabbatika li rabbika an tuhibba nabiyyaka, dan alamat tanda seseorang cinta kepada Tuhannya Allah yaitu kalian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tattabi'ahu fi siratihi, dan kalian ikuti yaitu dari segala perjalanan Nabi, sirah Nabi, ya, daripada akhlak Nabi, daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ujar Allah, qul, katakanlah wahai Rasulullah Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, amun kalian itu, kalau kalian, jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, kalau kalian cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, maka kalian akan dicintai Allah, sama kalian mencintai Allah. Wa tuhibba aidan ahla baitih, dan kalian cinta juga lawan ahla baitih. Siapa ahla baitih ini? Yaitu keturunan Nabi Muhammad. Pertama siapa? Siapa keturunan Nabi? Anak Nabi siapa? Ada berapa? Ada lagunya kalau. Nah, yang jelas adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah, daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini, maka kawin lawan sahabat sekaligus minantu, yaitu Sayyiduna Ali radhiyallahu an atau karramallahu wajhah. Kawin maka melahirkan yaitu Sayyiduna Sayyid Husain dan Sayyid Hasan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka ada di syair Al-Hasan summal Husain summal Husain lin-nabi qurratul ain qurratul ain. Hasan dan Husain itu adalah penyejuk hati Nabi, yaitu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuh sayang bana Nabi lawan Sayyidina Hasan dan sampai di dalam riwayat Nabi itu sembahyang jadi imam, datang Sayyidina Hasan dan Husain kekanakan masih. Pas Nabi sujud, ditungganginya Nabi, diulah kudaan oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Lawas Nabi sujud, ujar sahabat, kenapa Nabi salah lawas nih? Mbah dinyok sedikit oleh sahabat. Masya Allah, Sayyidina Hasan Husain menunggangi Nabi cucu kayak lawas sujud. Nabi kada ampih sujud sampai ampih puas Sayyidina Hasan dan Husain menunggangi jadi kuda-kudaan Nabi waktu sembahyang. Kada sarik Nabi karena saking cintanya kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Sampai puas dan menunggangi Nabi, menggayai Nabi, maka
lepas daripada tunggangannya, berjauh Sayyidina Hasan Husain, hanya Nabi Allahu Akbar bangkit dari sujudnya. Nah, itu kecintaan Nabi Muhammad SAW. Dan dari Hasan dan Husain ini maka melahirkanlah yang namanya sampai sekarang zuriat Nabi, yaitu yang kita kenal dengan Habib. Kalau lakian, kalau binian Syarifah, Habibah, ya. Kalau lakian Syarif, mun binian Syarifah, mun binian lakian Habib atau mun binian Habibah. Lah. Paham? Nah, jadi kita disuruh cinta juga lawan keturunan Nabi. Adapun orang-orang yang ilmunya sampai mungkin belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai yang kita patut cintai itu masih sampai Sayyidina Hasan dan Husain aja. Imbah di bawah itu tuh Habib itu manusia biasa aja, kada patut kita cintai, biasa aja. Nah, ini hati-hati ilmu yang kada jelas ini jangan umpati. Tetap kita umpati sampai kiamat itu keturunan Nabi tetap ada darah Nabi Muhammad yang patut kita hormati, kita takzimi, kita muliakan. Ini di dalam kitab dikatakan apa tadi? Wa ahibbu ahla baiti. Nah, dan cintai juga keturunanku ahlal bait. Dalam Quran dinyatakan jelas dah, la as'alukum alaihi ajra. Allah kada meminta sedikit pun upah kalian sembahyang, kalian dapat nikmat, kalian dapat rezeki makan yang nyaman-nyaman, kada Allah kada minta apa-apa, cuma sabuting ya Allah, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian cinta kepada karabat. Ahli tafsir mengatakan qurba di sini yaitu karabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi. Quran memadahkan. Jangan lagi pian dapat ilmu-ilmu yang sampai pian kena dapat kalau kena kada perlu kita cintai jar. Habib ini kada perlu, jangan sampai pian dapat ilmu yang seperti itu. Tetap kita hormati, kita cintai. Kalau ada keturunan Nabi halus kagenal, tetap kita cintai, kita hormati, kita ta'zim. Wa ashabahu wa jami'u ummatihi, dan cintai juga sahabat Nabi dan seluruh umatnya. Nah, misal sahabat Nabi semuanya cintai. Nya ada juga orang golongan lah ilmu yang pengen hati-hati juga dapat kena kalau itu tamu mencintai sahabat tuh sahabat tuh berpilih mencintai. Amun yang sahabat yang ini jadi cintai, yang sahabat yang lain kada. Nah tuh hati-hati, harus sahabat bertaan dicintai, kada boleh pian sedikit pun kada mencintai sahabat. Nah kalau pian kena ada ilmu apa, oh sahabat ini aja kada patut dicintai karena ini kada boleh. Karena hati-hati pian ilmu ini macam-macam daripada golongan Syiah tuh. Nah itu hati-hati nya berpilih-pilih mencintai sahabat Nabi. Yang sahabat ini dicintainya, mun sahabat yang lain dilaknatnya, disambatnya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati kita dapat ajaran ilmu yang seperti itu. Wa fil hadis, dalam hadis dikatakan ahibullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintai Allah apa yang kalian dapatkan daripada nikmat-nikmat itu, nikmat-nikmat tersebut. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintai aku jan Nabi karena kalau kalian mencintai Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahla baiti, dan keturunanku jan Nabi cintai dengan kalian